AFC tunjuk Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Erick Thohir lapor FIFA, Vietnam dibuat keheranan. Elkan Bagot kirim sinyal comeback ke skuad Garuda. Derby Timnas Indonesia di Liga Inggris. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Derby Timnas Indonesia di Liga Inggris. Laga pamungkas divisi Championship musim 2024-2025 akan menjadi ajang langka yang mempertemukan 3 pemain Timnas Indonesia dalam satu pertandingan. Hal itu bakal terjadi ketika Oxford United menghadapi Swansea City pada akhir pekan ini. Di kubu Swansea City terdapat Nathan Chow, pemain keturunan Indonesia yang sempat digadang-gadang bakal jadi andalan lini belakang saat bergabung dari Excelsior pada 2023. Namun, karir Nathan tak berjalan mulus. Musim ini, dia hanya mencatatkan 1 penampilan di ajang Championship dan 2 kali bermain di Piala Liga. Sejak Agustus 2024, Nathan belum sekalipun tampil di laga resmi. Bahkan, sudah 15 pertandingan terakhir tak masuk skuad utama. Sementara itu, Oxford United memiliki 2 pemain berdarah Indonesia, Ole Romney dan Marcelino Ferdinand. Di antara keduanya, Romney lebih rutin dipercaya tampil, sementara lebih sering bermain di level U21 namun menunjukkan konsistensi yang patut diapresiasi. Mengingat Oxford United menghadapi Swansea City merupakan laga pamungkas yang tidak mengubah situasi di posisi klasmen, bukan tidak mungkin 3 penggawa Garuda tersebut mendapatkan kesempatan bermain untuk menarik perhatian dari supporter. Terlebih Nathan, Ole Romney, dan Marcelino Ferdinand menjadi 3 nama yang memiliki basic fans terbesar di Timnas Indonesia. Elkan Bagot kirim sinyal comeback ke skuad Garuda. Teka-teki nasib Elkan Bagot di Timnas Indonesia akhirnya mulai terjawab. Kesempatan terbuka berkat komunikasi yang baik mulai terjalin dengan PSSI. Sebagaimana diketahui, Elkan sempat jadi bagian penting dari Timnas dalam beberapa tahun terakhir. Namun, namanya perlahan mulai menghilang termasuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert pada bulan Maret lalu. Salah satu faktor diprediksi adalah sudah banyak pemain yang mengisi di sektor back squad Garuda. Tentunya, kesempatan masih terbuka untuk bulan Juni nanti karena tim kepelatihan Timnas belum mengirim nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi beberapa bek Timnas dalam pemulihan cedera dan Elkan bisa jadi solusi tepat saat ini. Seakan menanggapi situasi tersebut, Elkan Bagot menegaskan bahwa membela Timnas Indonesia adalah momen spesial dalam karirnya. Dikutip dari podcast Sir Bad Lemon, pemain berusia 22 tahun itu menyebut salah satu kenangan manis adalah saat sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama, kata Elkan Bagot. Menariknya, pemain pinjaman Blackpool itu juga mengenang perjuangan skuad Garuda menghadapi Irak hingga kini menjadi rival. Pada laga perdana Piala Asia tersebut, Timnas Indonesia harus kalah dengan skor 1-3 dan mengakui keunggulan Irak. Namun, kemudian bangkit dan bisa lolos dari babak penyisihan grup sebelum akhirnya tumbang dari Australia dengan skor 4-0. Kenangan-kenangan tersebut seakan membuka hati Elkan Bagot untuk kembali membela tim Merah Putih. Erick Thohir lapor FIFA, Vietnam dibuat keheranan. Ide Erick Thohir melibatkan FIFA mengatasi masalah SEA Games buntut Thailand seenak jidat mengubah regulasi turut mengundang perhatian Vietnam. Situasi ini muncul di saat Erick Thohir selaku Ketum PSSI menunggu keputusan Thailand selaku tuan rumah SEA Games 2025. Khususnya perihal batasan usia untuk pemain di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025. Seperti yang diketahui bersama, ketentuan usia di sepak bola putra SEA Games memang kerap berubah.
Keputusan perihal itu tergantung pada penyelenggara alias tuan rumah, rentang usia yang dipilih antara 22 atau 23 tahun. Seperti di Kamboja pada 2023 lalu, usia yang dipakai di cabur sepak bola putra adalah batas usia 22 tahun. Erick Thohir pun membandingkan dengan naturalisasi yang dilarang di cabur bola basket karena tidak sesuai pedoman FIBA. Karena itulah Erick Thohir kemudian membandingkan situasi bola basket dengan sepak bola putra, yakni dengan ikut campur tangannya FIFA di SEA Games tujuannya agar ada perbaikan menyeluruh. Meski begitu, hal ini harus dengan persetujuan dari negara-negara dewan yang ada di SEA Games. Menanggapi hal itu, publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya menyebut hal ini sebagai situasi langka. Sebab Erick Thohir dinilai masih perhatian dengan sepak bola ASEAN. Meski timnas Indonesia sendiri kini telah berada di level tinggi dan berjuang menuju Piala Dunia. Menariknya, media lokal Vietnam dan Tri.com.vn justru menyoroti karena hal itu timnas Indonesia belum menentukan pelatih untuk SEA Games. Namun, satu hal yang pasti, kini fokus PSSI dan skuad Garuda ialah menatap laga terdekat di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC tunjuk Indonesia jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Media Vietnam The Tau 247 membocorkan bahwa AFC telah menentukan tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Keputusan itu disebutkan diambil dalam rapat komite pertandingan AFC yang dipimpin oleh Tran Quoc Tuan. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan diikuti oleh 44 negara yang dibagi ke 11 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 kesebelasan. Nantinya, setiap grup terdiri dari 1 tuan rumah. Timnas Indonesia U23 sendiri masuk pot pertama kualifikasi Piala Asia U23 2026 bersama Jepang, Uzbekistan, Irak, Korea Selatan, Qatar, Cina, Tajikistan, Vietnam, dan Kuwait. Indonesia terpilih sebagai penyelenggara grup yang pengundiannya bakal dilakukan di kantor AFC Kuala Lumpur pada 29 Mei 2025. Selain timnas Indonesia U23, 10 timnas lain yang ditunjuk menjadi host ialah Vietnam, Kamboja, Cina, Yordania, Kirgistan, Myanmar, Qatar, Tajikistan, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Artinya, Indonesia bakal menjadi tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 secara beruntun. Sebelumnya, tanah air pernah berstatus tuan rumah pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 2023. Ketika itu, Indonesia sukses menjadi juara grup dan melenggang ke putaran final. Bahkan, Garuda Muda melaju hingga semifinal dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Nantinya, sebanyak 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2026 untuk menyusul Arab Saudi yang lolos otomatis sebagai penyelenggara. Tentu, hal tersebut menjadi tantangan Gerald Vandenberg yang memikul tugas berat. Mengingat Garuda Muda memiliki target untuk melampaui capaian sebelumnya dan lolos ke Olimpiade.